rekan menyaners yang saya cintai. Moga-moga malam ini kita mendapatkan sinyal yang bagus ya. Eh, kita coba Mas Agung. Masih belum muncul juga ini Mas Agung. Wah, ada Mas Agus Bre. Nah, ini Mas Agung. Nah, moga kita tunggu sebentar. Nah, Halo, masuk ini. eh ini Halo, Mas Agung. ya halo Wah, Pak. Tak gimana kirain suara? ya lumayan suaranya bagus sih, cuman nggak tahu nih teman-teman gimana suara kita ya. Saya kalau eh, Moga-moga bagus, Mas. ya moga-moga bagus karena Waduh, emang ini kendala utama rupanya di koneksi. Mas, ya malam ini ada yang mendoakan dengan nama seminar. Semoga malam ini lancar katanya. Oke, oh kita ya minta maaf ya. Kemarin benar-benar jelek. Moga-moga ini saya dekatin wifi juga cuma beberapa meter, ini cuma 2 meter di belakang saya. Ini kayaknya suaranya bagus kok Mas ini. ya ini Oke ya sementara Mas. kayaknya bagus. Kalau minggu lalu itu bahkan kita nggak bisa membaca chatting dari teman-teman kan karena berhenti chattingnya. Tapi untungnya Mas Nogo masih bisa baca chatting yang dari teman-teman. Oh, oke. Ini dari Ponorogo Mbak Kutuk bilang bagus katanya. Oke. Oh ya, ha. Mas, kita lanjutkan Mas. Malam ini padat sekali. Kita menyelesaikan masih serial Mandala Jagat Maya yang part 78 Dewa Pangider-ider Jagat. Jadi ini setelah kita posting, itu ternyata banyak komen kagum dengan flyernya yang dibuat sama Mas Ivan dan Mas Nogo. Jadi ini ternyata ada control room gitu. Jadi di dalam Jagat Maya ini seperti kayak TMC Polda Metro Jaya nih Mas ini. Ternyata dewa-dewa ini ternyata ada alat monitoring ini seperti kayak di ruang NASA ini. Luar biasa cara cara mengejawantahkan, banyak yang kagum dengan ini Mas, dengan flyer ini Mas. Oke Mas Agung. Mas Agung, kita nggak bacain pertanyaan ya, kayaknya banyak sekali ya. Kita Ya, lanjut aja Mas ya di ya, flyer ya. ya udah, ya. Oke. Mas Nogo, terima kasih telah mengirim 31 slide, sudah menyiapkan ke saya. Rekan-rekan semuanya, kita mulai saja biar waktunya cepat. Baik nih Mas, jadi setelah kita ninggalin Sabta Pratala Mas ya, kita Ya. sekarang membahas tentang apa ini, kayak kayangan nih. Ini diawali dari keberadaan Sang Hyang Bathari Kanastren yang suatu waktu menghadap ke Sang Hyang Wening karena merasa kesepian di kayangan alang-alang Kumitir. Nah ini apa Mas? Ceritanya gimana? Jadi kalau ini versi dari Atlantis loh Pak ya. Tapi ini sebelumnya saya beritahukan dulu bahwa ada beberapa hal yang kita lompatin. Jadi yang kita lompatin itu mulai dari Eko Dirgantoro sampai Sapto Dirgantoro, terus kemudian Eko Angkoso sampai Sapto Akoso, terus kemudian Eko Ngantarikso sampai Sabto Ngantarikso. Jadi kita nyebutnya bukan Antarikso ya, karena memang beliau kalau nyebut Ngantarikso bukan Antarikso gitu ya, bukan Antariksa, tapi pakai NG depannya, jadi Ngantariksa. Ngantarikso untuk Hmm, yang leluhur yang pakai bahasa Kawi, kalau yang pakai bahasa Sanskerta Ngantariksa nyebutnya, tapi tetap pakai nga, bukan Antariksa. Nah, di sini Sang Yang Bathari Kanastren itu adalah salah satu betari tertinggi yang perempuan yang bentuknya sudah seperti anak remaja. Jadi itu kalau dikatakan cantiknya ya tidak ada duanya Pak di alam raya. Nah, beliau itu yang kemudian eh, tadinya kan di menciptakan banyak hal-hal yang lucu-lucu untuk beliau ya. Jadi seperti makanya makanya gini, rata-rata untuk perempuan yang
di usia remaja itu rata-rata sedang dengan boneka-boneka yang bentuknya lucu-lucu gitu, kayak panda, kayak apa, kayak gitu. Karena itu dasar dari Sang Hyang Bathari Kanastren. Nah, tapi kan ternyata itu tidak cukup, makanya beliau harus menghadap ke Sang Hyang Wening, minta paling tidak diberi pasangan, gitu Pak. Itu pertama kali permintaan dari Sang Hyang dari Kanastren, atau perempuan pertama yang meminta ke Sang Hyang Wening, gitu Pak. Itu dari cerita ini ya, yang ada di Wedo Sasongko versi Menyan ya, versi saya ya. Jadi bukan Wedo Sasongko yang beredar ya Pak ya. Iya. Gitu. Oke Mas, kita lanjutkan Mas ya. Ya, Oke, slide kedua. Nah, ini seru nih. Memenuhi permohonan dari Sang Hyang Bathari Kanastren, maka oleh Sang Hyang Wening diciptakanlah sebuah telur. Telur awal penciptaan ini juga dikenal sebagai telur jagat. Nah, ini nggak ada bedanya nggak Mas dengan kemarin yang penciptaan alam itu Mas? Beda. beda Pak. Yang kemarin kita bahas. Oh, beda ya. Beda. Jadi kalau di situ itu kan masalah alam rayanya. Kalau ini kan sudah isinya alam raya kan Pak. Beda ya. Lain. Oke, jadi di sini kan kemudian Sang Hyang Wening menciptakan telur, tapi mungkin penjelasannya dari berikutnya gitu Pak. Jadi mungkin berikutnya dulu. Oke, kita lanjutkan di slide ketiga. Telur tersebut dipecah oleh Sang Hyang Wening dan terpisah menjadi 3 bagian. Cangkang telur, putih telur, dan kuning telur, Mas. Ya, ya kayak telur kebiasaan gitu kan Pak. Tapi ini lain ya, karena ini telur yang ada di alam raya. Makanya kalau misalkan ada orang nanya duluan mana antara ayam sama telur, ada orang ngomong bahwa duluan ayam. Kalau duluan ayam, terus dia berasal dari mana? Dari telur kan? Atau duluan telur? Kalau telur berarti duluan ayam. Itu enggak. Itu pada dasarnya alam raya itu dimulai dari apa-apa yang sifatnya sangat sederhana. Jadi harusnya mulai dari telur dulu, bukan dari ayam dulu. Jadi kalau ini kan sebelum munculnya kadewatan dan kemudian sampai ke manusia versi Atlantis, maka justru telur dulu. Jadi bukan manusianya dulu gitu. Oke Pak, lanjut dulu. Oke. Nah, cangkang telur disabda oleh Sang Hyang Wening menjadi Sang Hyang Bathara Antiga. Ini Mas. Ya. Sang Hyang Bathara Antiga itu Sang Hyang Tejo Mantri, dan kemudian nanti turun menjadi Togok. Nah, sayangnya kan Togok ini kemudian banyak yang disalahartikan bahwa dia selalu pro ke pihak yang Bolokiwo. Nah, padahal Togok itu pergi ke Bolokiwo itu cuma 2 kali sebetulnya. Jadi bukan setiap kali ada di Bolokiwo. Jadi ketika terjadi suatu kesalahan pada sang raja yang dimomong, kalau beliau langsung pergi. Tapi kalau Semar nggak akan seperti itu gitu. Itu terjadi ketika di zaman Pendowo, karena ada kesalahan dari Yudhistira, maka kemudian karena Yudhistira waktu itu judi kan, maka kemudian Togok pergi, maka kemudian malah membela Kurawa waktu itu. Tapi membelanya juga bukan membela beneran, cuman ngikutin Kurawa gitu. Tapi bukan karena dia kemudian membela secara betul-betul. Demikian juga ketika ada sesuatu hal yang salah di akhir kerajaan Mojopahit, maka kemudian beliau milih momong Jagat Kulon, gitu kan. Maka kemudian Togok ada di Jagat Kulon. Itu bisa diperhatikan bahwa ciri-ciri dari Togok itu selalu di pewayangan kita, itu ditunjukkan dengan orang yang mulutnya lebar, dan selalu diikuti oleh 1 orang. Jadi yang ikuti kan Sorowito atau kadang-kadang disebut Milung gitu. Maka lihat di negara-negara barat saat ini, mereka mengenal yang namanya joker, dan joker itu diikuti biasanya joker itu 2 gitu kan, dan mulutnya selalu lebar gitu ya. Dan negara yang diikuti sama si Tejo Mantri, Sang Hyang Tejo Mantri yang kemudian menjadi Togok itu biasanya teknologi sangat tinggi, karena memang teknologi yang punya dia gitu. Kemajuan dan teknologi yang punya dia. Pantesan mulutnya lebar ya Mas ya. Iya, makanya Sabdo Palon kan seperti itu.
mulutnya juga lebar. Jadi kalau dikatakan bahwa Kilurah Sabda Pahlawan adalah Semar, salah. Kalau Semar nggak akan seperti itu. Hmm. Nah, Semar, Belung, Togog ini beda semuanya, Mas ya? Beda. Bilung itu kan yang ngikutin si Togog. Kalau Semar itu kan Bedoro Esmoyo, Pak. Gitu, lain. Nanti Hmm. mungkin penjelasannya ada di berikut-berikutnya. Nanti ya. Nah, Oke. Mas, tadi kan ngomong tentang ini, Mas, tentang telur. Nah, saya mau nunjukin, Mas, kira-kira telurnya seperti ini atau enggak, Mas? Ini saya bawa telur. Ini telur jagat nih. Ini beratnya 1 ton. Ini 1 ton telur ini. Jadi ini telur nih, Mas. Ini dari ini. Ini beratnya 4 orang ini tadi. Jadi ini telur jagat tuh sekarang di tempat saya, Mas nih. Nih ada lumutnya ini. Ini tadi untuk sebetulnya ini saya punya 2 telur, Mas. Cuman karena 1 ton jadi itu dari ini, Mas. Dari batu apa namanya? Dari batu muntilan, Mas itu, Mas. oh iya. Dari batu muntilan. Jadi sengaja kita bawa hanya nunjukin bahwa telur jagat seperti itu. Nah, Ya. oke, Mas. Ya, kita lanjutkan. Nah, kemudian berikutnya Sang Hyang Batara Antiga diberi tempat di puncaknya Kahyangan Alang-alang Fumitir bersama Sang Hyang Batari Maharani. Nah, ini ada Batari baru, Mas, Maharani. Iya. Wujud abadi Sang Hyang Batari Maharani dan Sang Hyang Batari Antiga sama-sama berupa anak remaja. Nah, ini apa, Mas, maksudnya? Oh, bukan anak remaja sih seharusnya. Anak-anak sebelum remaja, Pak. Jadi, Oh, jadi anak-anak. Oh iya, struktur di benar. kayangan itu seperti itu urutannya. Jadi remaja itu diduduki oleh posisi Bedoro Esmoyo dan Betari Kanastren. Kalau Sang Hyang Maharani itu menempati pada posisi anak sebelum remaja bersama dengan Sang Hyang Antigo atau Sang Hyang Tejo Mantri. Gitu, Pak. Itu wujud dari beliau. Oh. Mungkin penjelasannya lebih detail tuh ada di besok ya. Besok itu yang besok itu kita masih antara sebelum masuk ke kayangan sampai ke kayangan para dewa terus baru ngurut ke atas sampai Sang Hyang Wenang kan. Tapi nanti mungkin penjelasan lebih detailnya nanti ya. Tapi paling tidak urutan dari proses penciptaan versi Atlantis bukan versi di kita ya, itu dimulai dari itu tadi. Itu yang yang ada di kalangan mereka gitu. Urutannya seperti itu. Oh iya. Iya, betul betul. Sebelum remaja, karena alam bawah sadar saya ingat yang berapa detik itu, Mas. Jadi saya suka yang itu sih. Oke, Mas. Nah, berikutnya slide ke-6. Ini putih telur disabda oleh Sang Hyang Wening menjadi Sang Hyang Batara Ismaya dan tinggal bersama Sang Hyang Batari Kanestren di Kayangan Alang-alang Kumitir. Wujud abadi dari Sang Hyang Batari Kanestren dan Sang Hyang Batara Ismaya sama-sama berwujud remaja ini, Mas. Ya, Kalau tadi sebelum remaja, kalau ini pas wujudnya remaja. remaja. Ya, Hmm. ya, gitu. Dan itu yang nanti Bedoro Esmoyo itu yang kemudian nanti akan turun menjadi Semar yang ganti-ganti nama tiap zaman. Jadi tiap zaman tidak selalu bernama Semar. Ada yang kadang-kadang Jurudyah Kuntoro Prasonto, ada yang pakai nama Ki Sapu Regel, ada yang pakai nama Ki Tunggul Jati Joyo Amungrogo dan sebagainya. Itu ada berbagai nama, Ki Doyok dan sebagainya, itu adalah beliau. Gitu. Hmm. Nah, saya ngambil dari koleksinya Mas Doni ini, Mas. Ini saya pengen nyari yang mirip itu, Mas. Nah, ini kan mirip, Mas. Tapi kok tulisannya kok Lesmana, Mas ini. Lesmono. Ini bukan ya, tapi kepalanya Bukan. mirip. Bukan ya? Karena Pak Bukan. Bedoro Ismoyo itu dilambangkan sebagai wujud laki-laki pertama yang ganteng banget itu, nggak ada duanya. Tapi mirip loh, Mas. Lihat nih, Mas. Ini. Ini kan ada kayak ininya ya, yang nyampir ini ya di pundaknya. Iya, Ini berarti iya, nih, Mas. Ini di sini juga mirip loh, Mas. Nih.
Ya hampir. Tuh, mirip, Mas. Mungkin salah nama ini mungkin. Oke. Bukan, memang ini sih biasanya kalau di wayang misalkan tidak ada Bathara Ismaya itu biasanya pakai ininya Arjuna, Pak. Pakai ini Bambangan istilahnya. Kalau nggak Oh. Arjuna biasanya dipakai kalau tidak ada ini, kalau tidak ada wayangnya si Bathara Ismaya gitu. Hmm. Oke, kita teruskan Mas ya. Slide ke-7. Kuning telur disabda oleh Sang Hyang Wening menjadi Sang Hyang Bathara Manik Maya dan tinggal di Kayangan Manik Maninten. Nah, ini maksudnya apa, Mas? Ya, nama kayangan. Jadi di bawahnya kayangan Alang-alang Kumitir ada lagi namanya kayangan Manik Maninten, tempatnya Sang Hyang Bathara Manik Moyo. Jadi tiga dewa ini yang kemudian nanti akan menjadi awal mula alam raya versi Atlantis ya, bukan versi kita di sini gitu. Gitu, Pak. Jadi inilah yang nanti akan jadi rajanya para dewa. Tapi ya sayangnya banyak kesalahan yang dilakukan. Maka kadang-kadang di negara kita waktu pas kita SMP, SD atau SMP dulu ya, itu kalau diperkenalkan Bathara Guru itu pasti dikatakan sebagai dewa perusak gitu kan. Di pelajaran IPS ya, yang saya ini ya, yang saya pelajari dulu. Gitu, Pak. Lagi-lagi Mas, saya nyuri dari Kayon, ini kelihatannya salah juga karena itu salah Pak ya, bukan. Muter-muter ini kok kayak polo ini. Nah, ternyata di sini kok Ramanujaya, ternyata salah lagi saya. Oke, Biasanya jadi Pak, saya udah membeli. kalau kadewatan, kalau dewa itu biasanya mahkotanya adalah bukan mahkota raja seharusnya, tapi mahkotanya berupa kayangan Babelan, kayangan dari Undaran Dirbawono sampai ke Puncaking Pemalang. Jadi kalau mahkota seperti itu berarti biasanya adalah mahkota dari dewa yang menempati dia siapa. Jadi bentuk kayangannya seperti itu, gitu kan. Jadi mahkota itu melambangkan bentuk kayangan yang menempati sang raja. Dia kan wahyu atau itu bertempat di dalam sang raja itu adalah siapa, itu kelihatan dari mahkotanya itu mahkota apa gitu. Oh, tapi ininya mirip Mas, belakangnya ini ada kayak Ya itu kan ininya sayap yang dipakai untuk terbang biasanya. Iya. Nah, seperti itu Pak, itu namanya Babelan. Itu yang di atas tadi. Sebelum tadi coba balik ke slide sebelumnya itu berarti dewa itu, karena berarti mahkotanya menggunakan mahkota Babelan. Jadi nah, iya. Ini mahkotanya kok kayak teletong gitu loh, Mas. jangan ngomong begitu, Pak. Itu menunjukkan kayangan dari Ondaran Dirbawono sampai Puncaking Pemalang itu. Dari apa namanya itu tempat mulai dari Sang Hyang Wenang sampai ke atas, sampai ke posisi di Sang Hyang Ogropesti. Ada 16 tingkatan dari atas Sang Hyang Wenang sampai ke Sang Hyang Ogropesti versi sana ya. Kalau versi kita kan kita nggak begitu. Oke, lanjut Pak. Oke, kita lanjut berikutnya. Oke, slide ke-8. Karena kesepian di kayangan Manik Maninten, maka Sang Hyang Bathara Manik Maya memohon kepada Sang Hyang Wening agar diberi pasangan. Nah, ini berarti bagi yang jomblo boleh ini Mas ya, minta ke Sang Hyang Wening diberi pasangan ini. Wah, ini ilmu baru ini. Gimana Mas ini? Tapi kalau itu untuk tataran kadewatan Pak, untuk manusia, untuk versi Atlantis kan sudah ada yang ngatur sendiri, bukan di tataran itu. Nanti mungkin minggu depan saya jelasinnya. Ini disinilah maka kemudian Bathara Manik Moyo itu kemudian nanti akan mendapat pasangan berupa Sang Hyang Bathari Uma, Pak. Tapi mungkin ada di berikutnya deh penjelasannya. Oke. Iya, betul. Ini Mas. Nah, oke. Slide berikutnya. Maka Sang Hyang Wening menciptakan Sang Hyang Bathari Uma sebagai pasangan dari Sang Hyang Bathari Manik Maya. Inilah pertama kali ada perempuan diciptakan setelah laki-laki. Karena sebelumnya justru terbalik, perempuan tercipta lebih dulu daripada laki-laki.
Oh, Iya Pak, makanya di sana kan rajanya perempuan kan karena itu, karena memang mereka menganggap bahwa bukan laki-laki duluan, tapi perempuan lebih dulu daripada laki-laki gitu. Sebagai bukti adalah sejak zaman ketika anak itu masih ketika kita baru lahir sampai dengan usia tertentu, maka semua orang itu suaranya adalah suara perempuan dulu, baru 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 setelah itu pisah menjadi suara laki-laki dan perempuan kan Pak. hmm, Itu versi jadi mereka ya. perempuan tercipta lebih dulu. Inilah pertama kali perempuan diciptakan setelah laki-laki. Iya. Berarti ini Hawa, Mas ya. Kalau yang Pak tadi tidak ada, tahu. Saya tidak tahu oh kalau enggak. masalah itu. Karena di sini Oh, kan iya. ini kita membahasnya bukan masalah yang ada di agama. Kita kan Oh, karena ada iya. pertanyaan tentang apa yang apakah Atlantis percaya Tuhan. Nah, ini proses ininya itu seperti ini gitu loh. Mereka percaya tidak cuma satu step Tuhan saja tidak, tapi ada tingkatan untuk mencapai ke sana. Gitu ya, Pak. Oke. Nah, kembali lagi saya cari Mas. Ini mirip nih. Ini mirip nih, persis sama ini semuanya belakangnya. Tapi kembali lagi di sini tulisannya Danawati. Jadi mungkin ini titis saya mungkin. Nah, Memang ternyata putri itu kan saya banyak, Pak. Putri itu banyak sebenarnya, tapi kan emang ini ya, apa namanya, banyak yang mirip kalau nggak bisa bedain ya nanti bisa bisa ketuker-tuker Pak di wayang itu. ya, mungkin dari baunya Mas mirip. Kalau dewa sama manusia mungkin beda. Ini agak apek karena saya kelamaan satu. Aneh-aneh Pak. Oke Mas, kita lanjutkan Mas. Nah, ini slide ke 10. Sang Hyang Batara Manikmaya akhirnya dititahkan untuk menjadi rajanya semua dewa. Bergelar Sang Hyang Batara Guru dan bertahta di Kahyangan Jonggiri Salaka atau Jonggring Salaka didampingi oleh Sang Hyang Batari Uma. Kahyangan Jonggiri Salaka letaknya ada di bawah dari Kahyangan Alang-alang Bumitir. Nah ini gimana Mas? Ya, posisi Jonggiri Saloko itu ada di bawah alang-alang Kumitir, tapi di atas Manik-Maninten Pak. Jadi kalau pernah ngerogoh Sukma pasti tahu itu, ada di antara itu. Jadi dikatakan Jong itu kan itu ujung, giri, ujung gunung, ujung tertinggi ya, Saloko alam raya. Jadi ada di ujung tertinggi alam raya, tapi yang masih di bawah perintah beliau itu ya. Tapi kalau di atas beliau kan masih ada, itu ya. Oke, kalau ini saya yakin benar. Saya yakin benar kalau kali ini. Nah, ini dari kepalanya, ini dari sini dan yang bawahnya ini Mas. Nah, Ya. ini. Nah, kalau Tangannya ini berapa baru itu? Tangannya dua atau empat? tangannya satu, dua, empat Mas. Empat. Kalau empat itu Bedoro Guru. Kalau sebelum jadi Bedoro Guru, sebelum melakukan kesalahan dia tangannya dua. Tapi setelah melakukan kesalahan kan dia jadi tangannya jadi empat nantinya Pak. Terus biasanya Oh, ini bawa empat dua Mas. Satu, pusaka. dua. Biasanya bawa dua pusaka, Cis Jaludoro sama Cis Trisulo. Tapi itu bawa enggak? Di mana Mas? Di Tangannya belakang enggak ya? bawa. Enggak, di tangannya. Enggak ya? Lagi enggak bawa pusaka ya? Enggak bawa Mas. Ya. Enggak. Oke, kita lanjut. Nah, oke. Saya lihat dulu slide ke-11. Dalam mengatur alam raya, Sang Hyang Batara Guru atau Sang Hyang Jagat Pratingkah dibantu Mahapatih Sang Hyang Batara Narada atau Sang Resi Kaneka Putra. Ya. Batara Narada ini Mas. Ya, Betara Narodo. Itu kayangannya di Suduk Pangudal-udal namanya, Pak. Jadi itu ada di bawahnya kayangan Jonggiri Saloko, tapi sejajar dengan Manik-Maninten posisinya. Nah ini kembali lagi Mas. Ini saya punya lagi, tapi kayaknya agak beda ini. Ini Ya, nggak apa-apa. Kepalanya kok ininya atasnya ini beda dengan yang di gambarnya Mas Novo ya. Tapi ini persis mirip. Kalau di Mas Novo kan ininya
Ya, topinya kan beda mas, topinya agak beda. seharusnya yang betul yang babelan, Pak. Yang betul yang Bapak punya itu yang babelan karena kadewatan Oh, itu yang seperti ini ya. ada Oh, di oke. bawah kendali dari sang yang di atasnya dan sang yang di atasnya ada di daerah babelan. Oke, Gitu. kita lanjutkan. Nah, slide berikutnya adalah ke-12. Karena kesalahan dari Sang Yang Batara Guru dan Sang Yang Batari Uma, maka terlahirlah Batara Kala. Kesalahan itu membuat Sang Yang Pening marah dan menghukum Sang Yang Batara Guru dan Sang Yang Batari Uma dengan hukuman turun dari kayangan untuk menjalani masa pengabdian di Arjapada. Berarti eh, salah terus dihukum mas ya, karena mereka mempunyai anak itu mas, jadi harusnya nggak punya anak Bukan, Batara Kala bukan. gitu. Ya, karena ada salah aturan bahwa di Serat Mandolo Giri itu kan dijelaskan bahwa ketika sedang melihat alam raya sambil naik lembu andini kan kemudian digoda sama Betari Uma, akhirnya kamanya jatuh, kemudian itu yang berubah menjadi Bathara Kala. Lah makanya itu yang salah di situ, Pak. Ini yang salah. Hmm, Makanya terlahir karena si Komo salah ini, maka kemudian munculnya Bathara Kala. Maka ini yang menjadi uh, memalaning jagat gitu kan kalau di mereka bilang gitu. Di Atlantis bilang gitu. Namanya memalaning jagat. hmm, oke. Nih mas, saya juga benar kali ini pasti Batara Kala ya. Ya, Karena ya, betul. dua Mm. ini gede banget mas, gede banget ini. Ini Ya, ya, bayangkan kepala saya aja cuma segini mas. Nggak, ya. kenapa dalam wayang itu kalau kalau buto-buto itu mesti besar sekali sih mas perbandingannya? Emang Ya. aslinya itu mereka lebih gede. Namanya kan raseksa, Pak. Raseksa, raksasa. Buto itu kan raksasa. Oh, Namanya udah raksasa. Maksudnya ada raksasa kecil, Pak. Nanti bukan raksasa oh, namanya kalau raksasa kecil. Gitu. benar juga ya. Baik, kita lanjutkan. Ke-13. Atas kesalahan besarnya, Sang Yang Batari Umo dirubah wujudnya menjadi Sang Yang Batari Durga dan harus turun menebus kesalahannya sampai akhir zaman. Sang Yang Batari Uma dapat kembali ke wujud semula, tapi menjadi ada dua sosok karena yang berwujud Batari Durga tidak bisa lenyap. Wah, itu gimana mas? Kayaknya menarik mas. Gini Pak, masalahnya kan kejadian kesalahan hukuman terjadi ada di lepas dari di atas selo matangkep. Karena di bawah selo matangkep itu namanya bukan jagat kelanggengan, jadi ada batasnya. Sehingga di situ berlaku toto winanci. Tapi untuk di dalam dari ini apa namanya alam kelanggengan itu berarti sudah abadi di sana. Ya, karena di sana beliau berbuat salahnya di sana, maka ketika disuruh turun, walaupun beliau sudah berhasil kembali ke wujud semula, maka tetap akan ada wujud aslinya dia yang ada di sana. Nah ini ketika beliau sudah mulai berubah wujud dari buto menjadi dari raseksi menjadi manusia apa seperti betari kembali, itu wujudnya bisa diperhatikan mulai dari perubahan mata yang ada di daerah antara ini ya apa namanya Kazakhstan terus sampai ke arah Eropa ke arah Soviet Rusia, maka di sana terjadi perubahan mata mulai merah terus kemudian ke coklat ke apa saya lupa terakhir balik ke hitam lagi gitu. Tapi untuk yang sebelum terjadi perubahan mata tentang bagaimana taringnya hilang dan sebagainya saya nggak mau cerita Pak ya, karena tidak baik kalau diceritakan di sini gitu. Gitu. Jadi memang ada bekasnya Pak. Dan kemudian akan kelihatan seberapa cantiknya orang-orang di Rusia itu kenapa? Karena disitulah tempat kembalinya wujud Betari Durga menjadi Betari Uma kan, ada di sana. Gitu. Tapi wujud aslinya nggak hilang mas. Jadi dia berubah tapi nggak meninggalkan wujud yang
itu. Karena kesalahan dilakukan di alam kelanggengan, Pak. Kalau kesalahan dilakukan di alam kelanggengan, berarti sampai akhir zaman tetap ada, gitu. Masalahnya itu. Oh, Jadi walaupun beliau wujudnya sudah kembali, tapi wujud intinya masih ada, gitu. oh. Mungkin ini yang dinamakan jejak digital, Mas, biar bisa hilang. Ya, Jadi dia bisa menduplikasi, tapi awalnya tetap nggak bisa hilang. Wah, ini masuk akal juga. Slide ke-14, Mas. Karena kayangan tidak ada yang mengatur atas permintaan Sang Hyang Batara Ismaya, maka dinobatkanlah Sang Mahaprabu Watu Gunung dari kerajaan Magadha. Sebelum dinamakan Magadha, Giling Besi. Sang Mahaprabu Watu Gunung dinobatkan sementara digantikan Sang Hyang Batara Guru sampai akhir zaman Kala Tirta di zaman besar awal Liswara. Oh, karena Batara Guru ditutup. Pak Maris putus-putus suaranya, Pak. Putus-putus, Mas. Iya, tadi Saya ulang ya. Ya, Oke, saya ulang ya. Karena kayangan tidak ada yang mengatur atas permintaan Sang Hyang Batara Ismaya, maka dinobatkanlah Sang Mahaprabu Watu Gunung dari kerajaan Magadha. Sebelum dinamakan Magadha, kerajaannya bernama Giling Besi. Sang Mahaprabu Watu Gunung dinobatkan sebagai Sang Hyang Batara Guru sampai akhir zaman Kala Tirta di zaman besar awal itu. Maksudnya gimana, Mas? gini Pak, karena terciptanya Bathara Kala waktu itu dan Para Sukerto, maka kemudian kan Sang Mahaprabu Dewa Esa waktu itu ngamuk, kemudian terjadi air bah yang luar biasa versi Atlantis ya, bukan versi yang lain. Jangan dipikirkan ke ini dulu, jangan dikompar dengan yang lain ya. Nah, maka ini kan tidak mungkin kalau terus-terusan bumi ini ada di zaman Kala Tirta. Tirta itu artinya air, Pak. Maka kemudian ketika pada saatnya Sang Prabu Watu Gunung menjadi raja di Magadha yang dulunya bernama Giling Besi, maka kemudian Bathara Ismaya mengajukan supaya kayangan ada yang mengatur. Maka kemudian Sang Mahaprabu Watu Gunung diminta untuk menggantikan. Makanya kemudian beliau berubah nama menjadi Sang Guru Hyang dan mengatur di kayangan. Maka kemudian daerah itu menjadi daerah tempat kerajaannya beliau, karena kemudian armada beliau dibawa ke kayangan untuk mengatur di sana. Maka kemudian dikatakan kerajaan Magadha itu menjadi kerajaan tempat para dewa atau kerajaan para hyang. Dan posisi kerajaan Magadha itu ada di Bandung, Pak. Gitu. Di mana, Mas? Bandung. Iya. Oh. Magadha di Bandung. Makanya di sana ada daerah namanya Gunung Batu kan, Pak. Karena dalam bahasa Sanskerta itu yang dipakai kan MD bukan DM. Jadi menerangkan diterangkan. Jadi kalau seperti Sanskerta sampai ke Basa Kawi itu masih menggunakan MD ya. Jadi kalau misalkan nyebut Pangeran Ronggojati, Jatironggo gitu kan. Makanya petilasannya Pangeran Ronggojati pasti ada di Jatironggo gitu kan. Terus kalau dikatakan Sang Prabu Watu Gunung pasti atau Prabu Selo Argo pasti manggilnya dibalik, Pak. Gitu. Gunung Watu. Oke. Tapi ini penobatan sementara menggantikan Batara Guru, Mas. Iya. Oke. Kita lanjutkan dulu, Mas. Oke, slide 15. Pada saat memimpin kahyangan Jonggring Salaka, Sang Mahaprabu Watu Gunung dan Sang Guru Hyang dan kerajaannya menjadi para hyangan atau tempatnya para dewa. Nah, ini, Mas. Ya, itu tadi sudah saya terangkan kayaknya. Jadi karena beliau menjadi rajanya para dewa, maka beliau dianggap sebagai gurunya para dewa kan, maka Sang Guru Hyang adalah sebutannya. Dan ini ada cerita yang mirip antara Prabu Watu Gunung versi Atlantis, versi pewayangan Jawa, dan versi di Sunda. Jadi kalau di Sunda dikenal dengan nama Sang Guru Hyang kan, dari kata Sang Guru Hyang. Makanya kan di daerah Bandung itu ada daerah nama Suara Hyang atau tempat suara seorang dewa gitu.
yang kemudian karena salah ucap berubah menjadi nama Soreang kan Pak. Oh, Dan yang mengatakan Soreang itu adalah dari kata suara yang itu adalah masyarakat Bandung sendiri. Jadi ada beberapa orang-orang tua Bandung itu waktu saya tanya, ini kok namanya Sangkuriang, sebenarnya dari nama apa sih gitu. Ini kok namanya Soreang, itu dari nama apa sih gitu. Terus mereka yang ngomong sendiri bahwa ini dari namanya sebenarnya suara yang Pak, cuman masalahnya karena turun temurun dan kesulitan penyebutan atau mungkin karena lupa dan sebagainya sehingga nama suara yang berubah menjadi nama Soreang gitu. Maka Magadha nggak akan jauh dari situ Pak, Keraton Magadha. Nah kalau yang Parahyangan ini gimana Mas? Ya, tempat Parahyangan termasuk itu. Ya karena dulu kan salah satu pusakanya Bathara Guru itu kan ada godo yang namanya Cis Jaludoro kan Pak. Nah itulah yang kemudian dibawa turun oleh Prabu Watugunung. Makanya nama kerajaan Gilingwesi berubah menjadi nama Magadha. Dan sayangnya ini tidak ada dalam sejarah nasional kita gitu loh. Padahal situsnya ada. Saya sudah geolesek dan ada. Ini bangunannya. Lanjut Pak. Wah, ini perlu sesi tersendiri Mas. Oke. Slide ke-16. Sang Mahaprabu Watugunung meminta agar diadakan semacam dewan pengawas bagi Bathara Guru yang dinamakan formasi Dewa Pangideri Jagat. Itu terjadi di saat dibalikannya tahta Kahyangan Jonggiri Saka dan juga sebagai pengingat bagi Sang Hyang Bathara. Nah ini Mas, ini jagat ini Mas. Gimana Masnya Mas? Selama ini kan dalam beberapa cerita di Jawa dikatakan bahwa Pangideri Jagat itu adalah dewa yang mengawasi bumi. Padahal dalam Mandologiri nggak begitu Pak ketulisnya. Jadi Pangideri Jagat itu adalah dewa-dewa yang mengawasi Bathara Guru gitu loh. Karena Bathara Guru pernah melakukan kesalahan yang cukup besar. Jadi supaya jangan salah lagi, maka harus ada yang ngawasin. Maka di sini kalau yang ngawasi cuma satu dewa pasti kalahnya karena Bathara Guru mempunyai kekuatan yang luar biasa. Maka harus 8 dewa. Walaupun sebenarnya sudah ada Bathara Narada, tapi Bathara Narada kan memang kadang-kadang agak ceroboh Pak ya. Misalkan pada saat penurunan Pusaka Kuntawijaya Danu itu yang harusnya untuk Arjuna kan waktu itu salah, akhirnya ke Dipati Karna. Maka disitulah perlunya ada dewa-dewa yang lain, Bathara yang lain yang ikut mengawasi Bathara Guru selain Bathara Narada gitu. Jadi di sini istilahnya itu setelah Mahapatih terus ada Tumenggung gitu kan Pak. Tapi posisinya di sini dia bisa melakukan peringatan kepada Bathara Guru kalau Bathara Guru melakukan kesalahan. Lalu dilanjut dulu aja Pak. Oke, kita lanjut di slide ke-17. Menurut Mahaprabu Watugunung, tugas pengawasan dari Sang Hyang Bathara Narada sebagai Mahapatih perlulah diperkuat lagi. Jadi yang tadi Mas ya dijelaskan ya, tadi. Iya, sudah dijelaskan itu. Oke. Lanjut langsung ya. Lanjut aja. Oke. 18. Maka 8 Bathara termasuk Sang Hyang Bathara Antiga dan Sang Hyang Bathara Ismaya atau Kartika ikut dalam susun 8 Bathara Pangideri Jagat yang bertugas mengawasi Sang Hyang Bathara Guru. Oh, jadi Pangideri itu Mas? Ya, Pangideri Jagat itu bukan untuk ngawasin bumi, tapi untuk ngawasin Bathara Gurunya. Karena kan Bathara Guru itu nama sebutannya Sang Hyang Jagat Pratingkah, atau yang memegang peran atas geraknya alam raya, sehingga kalau beliau salah bisa berantakan alam raya. Maka di sini, tapi lucunya ini yang bentuk Allah Mahaprabu Watugunung, bukan Sang Hyang Dewa yang di atasnya. Gitu Pak, atas permintaan Mahaprabu Watugunung dari Kerajaan Magadha yang ada di Bandung. Oke, kita teruskan Mas, walaupun saya kan nggak semuanya mengerti betul ini, tapi yang baru ini kita lanjut. Nah, ini dewa yang ada dalam susunan
formasi pangidri jagat adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 8. Wisnu, Utara, Sambu, Timur Laut, Utara, Timur, Kartika, Tenggara, Brahma, Selatan, Antiga, Barat, dan bagian yang mana ini, Mas? Pak Marius putus-putus ya. Pak Marius Iya. putus-putus. Penting ini Pak, apa namanya tidak perlu dibacakan satu-satu. Itu kan nanti ada di PDF kita tentang jagat gumelar nantinya. Jadi nggak perlu harus terlalu detail di sini lah. Kalau dibacain kan toh juga ini sih. Ya, enggak, saya mau tanya aja Mas, ini kan ada 8. Nah, kalau yang bagian Indonesia Batara apa Mas? Yang yang Apa, tadi di timur tadi ya, yang bagian kita, iya. bagian di Jawa. Ini kan bukan untuk ngawasi bumi, Pak. Tapi untuk ngawasin Bathara Gurunya, bukan untuk ngawasin buminya. Oh. Gitu. Jadi semuanya Bathara, bukan manusia di sini. Sangyang semua. Ya. Oke. Dan ini bukan Hastobroto ya. Kalau Hastobroto kan yang untuk ngawasin bumi. Jadi beda ya. Kalau Hastobroto atau Wahyu Cakraningrat atau Wahyu Hastobroto itu untuk yang ngawasin bumi, tapi untuk Pangidri Terjagat itu yang ngawasin Bathara Gurunya. Gitu, Pak. Oke. 20. Tugas utama dari para Sangyang Pangidri Terjagat adalah menjadi penjaga agar tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Sangyang Bathara Guru lagi. Berhak menindak Sangyang Bathara Guru jika melakukan kesalahan. Juga memilih pengganti di Kahyangan Jonggiri Salaka apabila Sangyang Bathara Guru sedang menjalani hukuman karena pemegang tampuk Kahyangan Jonggiri Salaka. Para Dewa Pangidri akan memilih dari pada masa berikut Purwa Mahaprabhu Diwata Ciptaning Minta juga pernah kita kayak Jonggiri Salaka. Suaranya putus-putus banget, Pak. Tapi pada dasarnya gini ya, Pak Marius, internetnya kurang ini deh kayaknya, lagi gangguan mungkin ya, karena putus-putus sekali. Jadi tugas dari para Dewa Pangidri Terjagat itu kan mengawasi Bathara Guru, sehingga kalau Bathara Guru melakukan kesalahan lagi, mereka melaporkan ke Sangyang Wening supaya beliau turun lagi atau dihukum dulu lah paling tidak. Kalau misalkan tidak turun ke Arcapada ya turun ke mana gitu. Yang penting dia turun dulu dari Kahyangan gitu kan. Maka harus ada yang menggantikan, dan kesalahan yang dilakukan Bathara Guru itu tidak cuma satu kali gitu loh. Makanya sempat beberapa dari manusia yang menggantikan beliau, seperti Begawan Pening Cipto, terus Sang Mahaprabu Pandu Dewonoto dan sebagainya gitu kan, Pak. Tapi yang paling awal adalah Sang Mahaprabu Watugunung yang pengganti pertama kali gitu. Oke, ini rupanya banyak rekan-rekan yang nggak puas penjelasan saya. Coba saya baca sekali lagi, moga-moga jelas suara saya. Saya ulang ini, aslinya. Tugas utama dari para Sangyang Pangidri Terjagat adalah menjadi penjaga agar tidak ada kesalahan yang dilakukan lagi oleh Sangyang Bathara Guru. Berhak menindak Sangyang Bathara Guru jika melakukan kesalahan. Juga memilih pengganti perkara pemimpin di Kahyangan Salaka apabila Sangyang Bathara Guru sedang menjalani hukuman karena memegang kepemimpinan di Kahyangan tidak boleh kosong. Para Dewa Pangidri memilih pengganti dari Arcapada masa berikutnya. Suaranya putus-putus banget, Pak. Atau mungkin saya yang bacain aja ya, Pak Marius. Iya. Banget. Nggak tahu, tapi suara saya putus-putus juga nggak di situ, Pak Marius? Bagus ya, oke. Jadi gini ya, tugas dari Dewa Pangidri Terjagat itu pada dasarnya adalah mengawasi dari Sangyang Bathara Guru. Jadi kalau Sangyang Bathara Guru melakukan kesalahan, ya beliau berhak menindak dan kemudian mencari pengganti. Nah, makanya Kahyangan Jonggiri Salaka itu pernah ditempati oleh beberapa dari leluhur kita seperti
uh, ada Mahaprabu Pandudewonoto, terus kemudian ada Begawan Cipto dan sebagainya itu ya. Jadi dampar itu pernah dipakai oleh beberapa leluhur kita gitu. Makanya. Dan ini iya Pak. Ini di bumi Mas ya? Ini sudah di bumi dong Mas? Enggak, ini di Kayangan. Makanya dikatakan Parahyang itu kan karena memang beliau pernah menjadi dewa itu loh Pak. Makanya kalau versi mereka harus didewa-dewakan. Tapi kok ada Pandu Dewanata Mas? Kalau ya, Pandu bukannya di Arjawada? Memang di Arjawada, tapi dia mempunyai kemampuan untuk menggantikan dewa Pak. Karena sudah setataran sama dewa, karena kemampuan dan ininya sudah sama persis. Gitu. Oke. Oh, jadi Pandu ini bisa. Iya, emang ya sakti banget. Gitu ya. Iya, mungkin betul di atas masih cuaca lagi buruk makanya. Nah, kita lanjutkan Mas. 21. Dan itu lebih memperingat tugas Sang Hyang Batara Narada menjadi hanya menasihati Sang Hyang Batara Guru serta ikut melaporkan kepada Sang Hyang Wening ada kekeliruan yang dilakukan oleh Sang Hyang Batara. Ya, putus-putus lagi. Jadi tugas Pangitri Terjagat itu untuk meringankan tugas dari Bathara Narada. Jadi Bathara Narada kan kadang-kadang juga agak terlena, makanya perlu dibantu oleh Dewa Pangitri Terjagat ini. Sehingga kalau ada satu kesalahan dari Bathara Guru, segera ada yang melapor ke Sang Hyang Wening. Gitu Pak. Baik disengaja ataupun tidak disengaja oleh Bathara Guru. Dan tentu ada hukumannya berbeda antara yang disengaja dan tidak disengaja Pak. Gitu ya Pak. Karena tadi terus jadi saya ulang gitu. Nggak apa-apa Mas. Makanya kita perlu zoom nanti tuntas Mas di zoom. Oke, berikutnya ini baru slide 22 Mas. 46 tinggal 15 menit. Tugas utama lain dari para Bathara Pangitri juga menerima laporan. Ada laporan berasal dari para Hapsari sampai kepada yang menghadap beliau yang masing-masing para Bathara Hapsari Mas ya. Tapi kadang-kadang tidak semua Hapsara Hapsari ini sanggup Pak untuk langsung menghadap ke sana karena untuk menghadap itu biasanya mereka berjenjang, tapi kadang-kadang ada Hapsara Hapsari yang mempunyai kemampuan sanggup untuk langsung menghadap ke kayangannya para Bathara. Karena cahaya yang dimiliki Sang Bathara itu kuat sekali, jadi Hapsara Hapsari pun belum tentu sanggup melihat. Maka kadang-kadang untuk meringankan itu nanti ada cara lain gitu. Tapi paling tidak tugas utama itu sebenarnya adalah menerima laporan dari yang menjadi dangyang yang ada di bumi. Karena korban utama pasti yang ada di bumi, Pak. Akibat kesalahan dari Bathara Guru tadi. Gitu ya. Oke. Kita lanjut, Mas. Slide 23. Semua tugas dari Dewa Pangitri Terjagat ada di bawah pengawasan dari Sang Hyang Wening. Tadi udah dijelasin juga. Ya, dan Sang Hyang Wening itu wujudnya anak kecil ya Pak, malahan, jadi bukan cocoknya balita, ya. Nanti bagaimana struktur alam raya itu mungkin saya jelasinnya mungkin ntar ya, dan sekarang tadi paling tidak sekarang mengenal dulu wujud beliau seperti apa gitu. Oke. Berikutnya Mas, slide 24. Agar pengaturan di Arjawada sesuai rencana, maka beberapa Bathara dari Hasta Brata juga turun menyatu dengan Wahyu Cakraningrat. Wahyu Cakraningrat akan bersatu dengan Sang Mahaprabu serta didampingi dengan kawan seperti Pamong. Nah ini masih Cakraningrat. Ya, jadi Wahyu Cakraningrat itu adalah wahyu yang untuk Mahaprabu, untuk Maharaja. Dikatakan Mahaprabu itu berarti kekuasaannya bukan hanya sebatas Pulau Jawa dan sebatas Indonesia. Seharusnya begitu ya. Jadi ketika Wahyu Cakraningrat itu turun, berarti kekuasaan daerah yang dituruni tempat turunnya Wahyu Cakraningrat pasti tidak cuma satu wilayah kecil. Dan tidak suatu negara yang kecil, pasti negara yang besar gitu. Nah, artinya Wahyu Cakraningrat saat ini lagi tidak di Indonesia.
Karena negara kita kan tidak apa namanya, sekarang ini dapat kita lihat Pak, hanya mau beli Sukhoi Su-35 aja takut kena sanksi Amerika kan, itu berarti jelas bahwa Cakraningrat tidak di sini. Wahyu Cakraningrat tidak di sini. Dan ya ketepatan Wahyu Cakraningrat pasti akan dimomong oleh Semar Garing Petro Bagong. Tapi biasanya Semar Garing Petro, karena Petro sendiri kan sebenarnya adalah sang yang Bedoro Pecuk-Pecukilan. Dan untuk si Gareng kan sang yang Cokrawongso, itu dulu dua satria yang ganteng banget, itu raja dari Kajiman bangsa Wetan sama dari bangsa Kulon, yang kemudian naik ke Kayangan waktu itu mau menantang Bedoro Guru, dan kemudian ketemu sang Bedoro Ismoyo pada saat turun, kemudian digabrus dua-duanya, itu akhirnya satu jadi panjang satu jadi pendek, itu kemudian itu yang menjadi Petro sama Gareng. Itu yang kemudian ikut Bedoro Ismoyo turun untuk ngomong para satrio yang ketepatan Cakraningrat, gitu ya Pak. Ciri khas Cakraningrat tidak bisa dikendalikan negara lain Pak. Jadi selama itu masih bisa dikendalikan negara lain, berarti bukan ketempatan Wahyu Cakraningrat, gitu ya Pak. Nah, Mas, tapi Wahyu Cakraningrat pernah turun di negara kita? Ya, pernah. Jadi pada masa-masa itu, pada masa-masa kebesaran negara ini, tapi mungkin tidak dibahas saat ini Pak ya, supaya tidak ada yang salah terima gitu. Oke Mas, slide 25. Ini gambar yang paling keren malam ini Mas. Jadi tugas dari formasi Dewa Pangidit Jagat sekali lagi bukan untuk mengawasi bumi, tapi untuk mengawasi Sang Hyang Batara Guru, melakukan penindakan atas kesalahan Sang Hyang Batara Guru, juga menentukan apa yang tetap diturunkan untuk perubahan peran pada ini. Ya, tadi sudah dijelaskan kayaknya Pak. Jadi tugas utama ini penegasan ulang aja sih, bahwa selama ini ada yang salah beranggapan bahwa Pangidit Jagat untuk ngawasin bumi, bukan. Namanya jagat, jadi ngawasi jagat kan, yang punya yang dianggap sebagai sang yang jagat pratingkah itu siapa? Itulah yang diawasi oleh Pangidit Jagat gitu Pak. Itulah Bedoro Guru gitu. Mas, ini rekan-rekan yang ikut itu sudah di atas 100 Mas ini. Oke Mas. Ya mungkin tinggal 5 menit Mas. Kalau minggu lalu kan masalahnya mungkin ada banyak yang nggak bisa masuk Pak, karena buktinya HP saya satunya aja kemarin nggak bisa ngelihat live loh. Oh iya. Dan kita nggak bisa baca chat karena waktu kita live kemarin itu chatnya berhenti. Untungnya Mas Nogo masih bisa balesin kan, di sana chatnya masih jalan. Iya. Oke Mas, ini tinggal 5 menit Mas, kita kebut Mas. Slide ke-26. Tugas lain dari Pangidit Jagat juga termasuk menetralisir penggunaan nama salah dari Sang Hyang Batara Guru. Nama salah tersebut saat ini digunakan sebagai senjata pemusnah massal oleh beberapa negara. Bentuk pengendaliannya kemudian dengan menciptakan sang naga tapa angin yang akan digunakan untuk menetralisir jika terjadi penggunaan senjata pemusnah massal. Dan bila saatnya hanya Sang Hyang atau gunung yang berhak mengendalikan sang naga tapa angin. Gimana nih Mas? Ya, jadi gini Pak, kalau salah itu ada yang kemudian bisa ada mayoritas berubah menjadi wujud Bathara Gala, tapi sisanya itu kemudian sama Bedari Durga kan waktu itu ditimbun tanah. Nah ini kemudian yang kemudian sama orang zaman sekarang disalahgunakan untuk senjata pemusnah massal. Itu kalau diteliti secara itu harusnya masuknya di uranium dan plutonium ya. Jadi yang bisa digunakan untuk menjadi nuklir itu gitu loh. Itu kalau salah. Karena ada dalam Mandologiri itu bahwa besok ini akan digunakan untuk seperti ini gitu. Itu ada penjelasannya. Dan penggambaran roket dan sebagainya itu ada sih di surat Mandologiri bahwa nanti akan digunakan untuk itu, dan itu yang tugasnya Pangidit Jagat untuk mengawasin itu. Jadi penggunaan ini jangan sampai bisa untuk merusak banyak orang gitu. Makanya lihat aja Pak, nanti kalau di LCS sampai terjadi suatu kasus yang besar, ini akan jadi dagelan nanti, lihat aja. Dagelannya apa tuh? Bukan sekarang. Oke Mas, ini hebatnya Mas Agung ini bisa mengaitkan dengan kondisi saat ini ya. Biasanya kalau orang cerita wayang
ternyata ada kaitannya dengan senjata Mas. Lah wayang itu Oke. memang ada kok Pak, memang ada. Memang dikira wayang itu cuma dongeng. Hastinapura itu ada, dan itu nggak jauh dari Jonggol harusnya lokasinya. Dulu kan namanya kan Kurujanggala kan Pak hutannya. Nama hutan Kurujanggala itu kan berarti daerahnya harusnya berubah menjadi daerah Jenggala kan, Janggala kan, Jonggol kan Pak. Karena Janggala itu kan penyebutan Sanskerta. Kalau penyebutan Kawi itu kan A jadi O kan, Jonggol. Nggak jauh dari sana. Kalau pada para geolog mau mengadakan geolistrik, asal ngerti menyan, ngerti sandi dan password, maka untuk mengadakan geolistrik lokasi sana kan gampang sekali karena ada banyak bukit-bukit aneh di daerah sana Pak. Lebih dari 100 bukit itu di sana yang akan kelihatan bahwa itu ada bangunan di sana. Oke, lanjut Pak. Saya pikir Jonggol itu Jenggala dan Kediri di cerita Panji itu Mas, di Jawa Timur sana kan gitu, Kediri aja. Ternyata. Ya itu versi sejarah resmi, kalau versi sejarah menyan nggak begitu sih Pak sayangnya. Oke, oke Mas. Berarti benar dulu ya Pak Atom mau bikin Jonggol jadi Harusnya begitu, bukan di Kalimantan seharusnya pindah ibu kota itu, karena Kalimantan itu kan berarti karena ya menunjukkan bahwa ibu kota ada di bekas sungai besar gitu kan, di bekas mantan kali gitu kan. Karena MD loh Pak, Kalimantan, jadi kan bekas sungai gitu, ada di bekas sungai besar, bahaya kan? Tapi pemerintah menganggap itu tidak bahaya, nggak apa-apa, terserah pemerintah sih kalau itu. Lanjut Pak. Mas, itu dulu yang bikin survei mapping foto udara segala itu perusahaan tempat saya Mas, Jonggol itu Mas. Jadi kita ada datanya dulu, cuman nggak tahu ya. Saya coba nanti saya kasih semoga ada. Ya, Zaman coba dulu tunjukin mungkin ada. saya Pak. Nanti mungkin saya bisa tunjukkan. Coba ini saya ada bongkar-bongkar ya, siapa tahu Mas. Iya, iya. Karena Iya, oke Mas. beberapa bangunan dengan gampang bisa dicari asal ngerti password. Tapi kalau kita menggeolistrik tanpa ini ya sama beliau akan diganti, akan diintervensi sehingga sistem pengujian geologi akan dibikin seolah-olah alami. Gitu Pak. Oke Mas. Lanjut, Pak. Slide 27. Sehingga sangat perlu peran Atlantis bagi Dewa Pangider Jagat. Atlantis menjadi pusat pengumpulan laporan dari para bangsa-bangsa yang kesulitan untuk menghadap langsung dalam kayangan para Pangider Jagat. Kayaknya tidak ada. Jadi gini Pak, memang karena kuatnya cahaya yang dimiliki para Bathara itu bahkan Hapsara Hapsari aja belum tentu sanggup menghadap. Maka di sini perlu ada tempat yang dipakai untuk perwakilan, mereka melaporkan ke situ dulu, baru yang di situ yang melaporkan ke atas gitu. Karena yang di situ sanggup untuk bertemu sama Bathara Betari, gitu Pak. Inilah Atlantis fungsinya, gitu. Iya, ini saya mau nanggapin di chat Mas. Jadi betul Mas. Jadi dulu itu sebelum Atlantis itu ada perusahaan foto udara yang hebat saktinya karena dia kan untuk hutan. Putus-putus Pak, putus-putus. Putus-putus hilang semua. Nanti aja Mas kalau zoom Mas. Iya. Kalau zoom. Iya. Ya, ini. Oke, 28 Mas. Kita kejar waktu. Karena Arjawada merupakan tempat yang paling menderita apabila terjadi kesalahan pengaturan dari sang yang datang. Maka Atlantis diminta agar mewakili untuk masuk laporan dari seluruh penjuru dunia dari lokal buana. Jadikan dasar laporan terkait dengan para Pangider Jagat. Nah ini Pak, ada istilah. Ya. Ini kan pada dasarnya ini kan masalah struktural aja Pak ya, karena ketidaksanggupan Hapsara Hapsari menghadap ke para Bathara Betari ini, maka kemudian yang di Atlantis yang diminta untuk ini sebagai perwakilan, makanya mungkin cocoknya itu dikatakan embassy of Kayangan gitu, Atlantis itu, karena itulah yang akan menyampaikan laporan ke sana kalau ada sesuatu hal yang ini dan dia bisa bertindak. Nah, karena dia bisa bertindak ya makanya kadang-kadang mendekati kondisi saat ini akan mulai banyak sesuatu yang mulai kelihatan. Ya, kelihatan seperti di Jepang mulai kelihatan ada, kalau mereka ngomongnya kan unidentified flying object, kalau kita kan ngomongnya identified flying object. Bedanya di situ ya, terdiri atas 3 macam. Kalau kita kan Atlantis flying object, Lemurian flying object, sama Mojovoid flying object gitu kan. Jadi inilah yang akan melaporkan dan mereka kalau diizinkan akan melakukan tindakan. Gitu Pak. Oke. Lanjut
lanjutkan Mas kita. Slide 29. Selain sangat cerdas dan sangat sakti, maka permainan dari Sang Hyang Batara Guru dalam usaha membantu Batara Kala harus diperhitungkan dengan sama oleh Sang Hyang Batara Narada yang membantu Pangipring Jagat di Kayangan dan Atma. Pada Batara Guru kok jadi Batara Kakti. Ya memang sering salah Pak, sering salah beliau itu ya. Karena beliau sering salah, makanya memang harus ada yang ngawasin bener-bener. Dan di sini harus ada dua hal, karena Bathara Kala-nya kan yang akan dimangsa ada di Arcapada. Sementara yang melindungi ada di Kayangan. Berarti yang di Kayangan harus diawasin oleh Pangipring Jagat dan Bathara Narada. Sementara yang di sini perlu Atlantis untuk mengawasi keberadaan Bathara Kala dibantu oleh dewa-dewa dari mulai Eka Pratala sampai Sabta Pratala, Pak. Gitu. Maka harus dikondisikan supaya Bathara Kala itu ada di Panca Pratala, jangan sampai sadar beliau kalau dia ada di bawah bukan di atas gitu. Slide ke-30. Maka Atlantis dan Pangipring Jagat menandai dengan kuda putih bagi yang akan dibela. Nah, ini apa nih Mas, kuda putih? Ini Ya, apa? makanya kita tiru-tiru Pak. Maka kita tiru-tiru kemudian pakai lambang kuda putih gitu, karena kita ngerti. Turonggo Seto, Mas. Iya, karena kita Turonggo itu kan kuda, Seto itu putih. Jadi pada dasarnya kan, makanya setiap raja-raja yang ketepatan lahir Cakraningrat pasti punya kuda putih mulus dan matanya merah. Jadi bukan matanya hitam. Terus apa namanya, putih beneran dari sampai kuku dan ininya putih semua. Jadi bukan kemudian belang sedikit aja, enggak gitu. Itu yang dinamakan Seto Kumara Turonggo Jati. Itu yang punya dari Laut Selatan, dari Keraton Atlantis. Cuman masalahnya kan ketika kuda itu nggak ada, ya berarti Cakraningrat nggak ada gitu. Makanya dulu Panembahan Senopati punya, Raja-Raja Mataram punya. Mataram ya, jadi bisa mata dan ram bisa Mataram. Terus Mojopahit juga ada, tapi ya sekarang kok enggak, itu aja masalahnya itu kan. Oke, kuda putih ya. Kayak Ferrari Mas, Ferrari kuda merah. Oke. Oh ini terakhir ya ternyata. Jadi Mas Novo Sumo Dirujayakira Soka Basto Asli Wijayati. Oke. Mas Agung, ini minggu depan apa? Minggu depan kita akan membahas posisi dari sebelum masuk ke apa namanya Sela Matangkep sampai ke Kayangan Para Dewa. Gitu dulu. Jadi paling tidak supaya agak jelas dulu apa sih Sela Matangkep dan sebagainya, itu harus jelas dulu sampai ke Kayangan Para Dewa. Terus minggu berikutnya baru kita membahas tentang kayangan di atasnya Kayangan Jonggiri Saloka sampai ke Sang Hyang Wenang. Di atas Sang Hyang Wenang sampai dengan Sang Hyang Ugropesti, 16 tingkatan di atas Sang Hyang Ugropesti tidak akan kita ungkap karena memang tidak diminta untuk mengungkap oleh sana, karena kan cukup sampai situ. Kemudian kita nanti akan bahas Atlantis lagi, Pak. Gitu. Oh, luar biasa Mas. Jadi kita udah 43 berarti 10 bulan, hampir 11 bulan Mas. Ya, terus untuk diadakan kapan Pak sebaiknya? Ada yang nanyain Zoom itu ya, terserah Mas aku sama Mas Novo. Kalau 14 gimana? Tapi saya kalau bisanya ya jam 9 ke atas. Kalau di bawah jam 9 nggak bisa Pak. Karena saya sibuk banget dan biasanya sampai rumah ini tadi aja hampir telat loh gara-gara macet. Sama Mas, tadi arteri itu luar biasa, ada truk mogok. Saya itu 5 menit baru nyampe sini. Jadi 5 menit sebelum live. Memang luar biasa, Jakarta yang macet luar biasa. Mungkin tetap di hari Rabu aja Mas. Jadi tetap ya, hari Rabu. Cuman jam 9 lagi tanggal 14 bisa nggak Pak? Tanggal 14, coba saya cek ya, itu sudah, saya takutnya udah puasa atau belum ya, coba kita cek. Banyak kan yang penting. Atau kalau malam juga nggak apa-apa sih Mas, kan udah selesai. Apa aja Mas? Juga nggak apa-apa. Nah, ya. Jam berapa? Tapi kalau misalkan terlalu malam kan yang di Indonesia Timur jam berapa coba Pak? Oh iya benar. Oke. Udahlah jam 9 aja. Jadi kan kalau misalkan masih pada terawih kan kalau tidak bisa lihat rekaman. Kan. Jadi tidak. Boleh. Itu nantinya kan ada di YouTube juga. Iya. Jadi tanggal 14 jam 9 Pak ya.
sudah Ya, malam aja. tentatif. Nanti judulnya kita tunggu ya Mas ya. Nanti baru saya pesan. Kalau Zoom kan biasanya hanya untuk tanya jawab Pak. Kalau kita kasih judul kan nanti malah jadi nggak berkembang. Biar Oh, oke. yang ada judul kan kalau yang acara-acara seperti ini aja gitu. Oke. Ya, jadi Terima kasih mm, Mas Sidul Wawan, Mas Rama, Mas banyak sekali kita banyak baru. Terima kasih Mas Bre, Mas Iswanto dan terutama Mas Data Angin dan masih banyak yang telah menyiapkan 31 slide. Mohon maaf apabila rekannya kurang bagus, tapi hanya ikut. Oke, salamnya Mas Mbak ya. Sampai ketemu.